Selamat pagi Pak, selamat pagi kepada Bapak dosen, dan selamat pagi kepada rekan mahasiswa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ninggolan, saya dari Prodi Informatika NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya, itu tentang setup proyek di VS Code dan bagaimana menjelaskan tentang notasi fungsional. Maka pertama kita akan masuk ke dalam analisis notasi fungsional. Analisis notasi fungsional itu adalah yang pertama itu bilangan positif. Sesuai hasil dari petunjuk laprak yang diberikan oleh asisten dosen kemarin, bilangan positif itu adalah suatu fungsi untuk memeriksa apakah bilangan integer atau bilangan bulat itu positif atau tidak. Jika positif, maka dia itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau dia positif, maka dia akan bernilai true. Sedangkan jika dia bilangan bulat negatif, maka dia akan bernilai false. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Is positif itu artinya S positif X, itu artinya bilangan positif X itu memeriksa apakah bilangan integer itu positif atau tidak. Itu dalam realisasinya is positif X itu berarti X dia harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk menghasilkan nilai true. Misalnya kita membuat fungsi yang menerima satu bilangan bulat, yaitu contohnya angka 6, positif 6. Bilangan positif 6 itu merupakan bilangan bulat positif. Karena 6 lebih besar dari 0, maka nilai X adalah true karena X memenuhi fungsi. Jika X kemudian jika X-nya bernilai false, maka X-nya itu lebih kecil dari 0. Kita misalkan X-nya itu sama dengan minus 2, sehingga hasilnya akan menjadi false karena minus 2 tidak lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita masuk kepada nilai valid. Nilai valid ini untuk memeriksa apakah bilangan bulat X itu valid atau tidak. Valid jika X itu dikatakan dalam petunjuk X itu valid jika berada di antara rentang 0 sampai 100. Di luar daripada itu maka dianggap tidak valid. Sesuai dengan yang ditulis di sini, dia kalau bilangan is valid X-nya itu atau si bilangan X-nya itu, fungsi X-nya itu akan memeriksa apakah suatu bilangan bulat X itu valid atau tidak valid. Seperti yang saya katakan, valid jika berada di antara 0 sampai 100, dan di luar daripada itu maka dianggap tidak valid. Perealisasiannya yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 100. Berarti dia tidak 100 masih dapat memenuhi nilai tersebut. Contohnya, kita membuat suatu fungsi yang memuat satu bilangan bulat di antara rentang 0 sampai 100. Misalnya 22. 22 itu berada di antara 0 sampai 100, di mana 22 lebih besar daripada 0 dan 22 itu lebih kecil daripada 100. Maka nilai X adalah valid karena X itu atau 22 itu memenuhi fungsi. Kemudian jika nilai X false, maka nilai X-nya itu lebih besar nilai X-nya itu lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 100. Misalnya jika X-nya itu 120, maka 120 lebih besar daripada 0 dan 120 itu lebih besar dari 0, tetapi kan rentangnya dari antara 0 sampai 100 tadi. Sedangkan 120 itu sudah melebihi batas yang diberikan dalam ketentuan tadi, sehingga 120 itu tidak valid, tidak memenuhi. Kemudian least square. Least square ini singkatnya kita itu menerima suatu 4 bilangan bulat, atau lebih gampangnya kita mengkonotasikannya sebagai, kalau kita mencari jarak, ini sama dengan kita mencari jarak antar dua titik. Kalau kita mencari jarak antar dua titik, kita membutuhkan 4 bilangan bulat di situ. Biasanya kita membutuhkan 4 bilangan bulat di situ, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Sehingga dapat dinotasikan seperti berikut: LS X1 Y1 X2 Y2, yaitu dimana nanti menghasilkan akar dari penjumlahan pangkat 2, dimana pengurangan itu dari hasil pengurangan Y2 kurang Y1 di pangkat 2 nanti, dan X2 dikurang X1 di pangkat 2 kan.
Kita bisa juga melakukan pemisalan seperti X1, Y2 dan Y1 itu kita misalkan sebagai CD1. CD1 itu berarti nanti dia hasil pengurangan dari si Y2 dengan Y1. Begitu juga dengan X2 dengan X1, kita misalkan menjadi CD2. CD2 itu berarti nanti hasil pengurangan dari X2 kurang X1. Sehingga nanti kita bisa mendapat rumusnya itu bisa kita artikan sebagai berikut. Z itu sama dengan CD1 ditambah CD2. Itu di Z itu kan kalau kita mencari jarak dua titik, Z itu sama dengan X1 kurang X2 kurang X1 kuadrat, akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Sehingga nanti kalau kita hilangkan pangkatnya, kita hilangkan pangkatnya, Z itu sama dengan CD1 ditambah CD2. CD1 tadi itu apa? Hasil pengurangan dari Y2 dengan Y1, sedangkan CD2 itu hasil pengurangan dari X2 dengan X1. Kemudian dari situlah kita nanti akan mendapatkan hasil akarnya. Ketika nanti kita simpelnya seperti ini. Kalau kita mencari jarak antar dua titik kan berarti kita menggunakan rumus Z itu sama dengan akar dari Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurang X1 dipangkat 2 kan. Sehingga nanti Y2 kurang Y1 itu merupakan CD1 dan X2 kurang Y1 itu merupakan CD2. Sehingga rumusnya menjadi Z sama dengan akar dari CD1 kuadrat ditambah CD2 kuadrat. Kemudian kita akan memasuki bagian selanjutnya, yaitu bagian nilai absolut. Nilai absolut atau fungsi nilai absolut ini adalah berfungsi sebagai untuk menerima sebuah bilangan integer yang menghasilkan nilai yang bulat absolut dari bilangan tersebut. Di sini kayak memisalkan fungsi itu sebagai mathx. Mathx itu berarti untuk menentukan nilai absolut dari suatu variabel x atau y. Dalam perealisasiannya mathx ini, fungsi mathx itu tergantung pada nilai si x-nya. Jika nilai si x lebih besar dari 0, maka dia akan menghasilkan nilai absolut x. Kemudian jika x-nya sama dengan 0, maka ia akan menghasilkan nilai absolut 0. Selain daripada itu, dia akan dikalikan dengan minus negatif x. Itu seperti ini, lebih gampang kita menjelaskannya. Kita misalnya membuat suatu fungsi yang bernama mathx yang saya katakan tadi, yang menerima satu bilangan bulat yang itu nanti kita akan notasikan sebagai x, variabel x. X itu akan diperiksa lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif. Jika x-nya lebih besar sama dengan 0, maka ia akan menghasilkan x. Namun jika x-nya lebih kecil daripada 0, maka x akan dikalikan dengan negatif untuk menghasilkan suatu nilai bilangan absolut positif atau nilai variabel x positif. Kita misalkan contohnya begini. Jika kita mengambil contohnya x-nya itu variabel x-nya itu sama dengan 1, maka kita akan memeriksa apakah s1 itu lebih besar daripada 0. Jika iya, maka nilai absolutnya menghasilkan 1. Dalam kenyataannya nilai 1 itu lebih besar daripada 0, sehingga akan menghasilkan nilai 1. Contohnya lagi, kita ambil suatu bilangan bilangan bulat negatif contohnya. Jika kita mengambil bilangan bulat negatif, misalnya minus 5. Kalau kita mengambil minus 5 sebagai variabel si x, maka minus 5 lebih kecil daripada 0. Karena dia lebih kecil daripada 0, sesuai yang saya katakan tadi, untuk menghasilkan nilai variabel x positif, maka dia akan dikalikan dengan negatif lagi, sehingga nilai absolutnya akan menghasilkan positif 5 nanti. Kemudian kita memasuki kepada nilai max. Nilai max itu singkatnya kita nanti akan menerima dua bilangan bulat positif dan mengambil nilai terbesar dari bilangan tersebut. Misalkan kita ibaratkan fungsinya itu fungsi max x, y, di mana nanti jika x-nya lebih besar dari y, maka ia akan menghasilkan x. Selain daripada itu atau di luar daripada itu, seperti x, jika x-nya lebih kecil daripada y, maka ia akan menghasilkan y. Di sini kita akan penjelasannya seperti ini. Dibuat fungsi max dengan menerima dua bilangan bulat yang dinotasikan sebagai x dan y. Jika bilangan x dan y diperiksa,
Jika X itu lebih besar dari Y, maka nilai maksnya itu adalah si X. Namun jika sebaliknya nilai X sama dengan Y atau nilai X lebih kecil daripada Y, maka Y akan menghasilkan nilai Y. Karena ketentuannya tadi harus lebih besar, tidak ada sama dengan. Jadi kalau ketentuannya tadi sama dengan, bisa jadi nilai si X itu lebih besar daripada Y. Namun di sini kan kita menentukan dia lebih besar atau lebih kecil, sehingga tidak menggunakan sama dengan. Jadi misalnya kita ambillah dua bilangan bulat tersebut. Misalnya kita ambil 5 dan 7. 5 sebagai variabel si X, 7 dan sebagai variabel si Y. Maka kita akan periksa apakah 5 itu lebih besar dari 7 atau 5 itu lebih kecil dari 7. Kalau 5 lebih besar dari 7, maka hasilnya 5. Tapi jikalau 5 lebih kecil daripada 7, maka nilai maksnya itu menjadi 7. Dalam kenyataannya nilai 5 itu lebih kecil daripada 7, sehingga akan menghasilkan hasil keluaran atau outputnya nanti akan menjadi angka 7. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, itu bagaimana kita menuliskan notasi fungsional. Di bagian pertama itu ada kita membahas tentang menuliskan notasi fungsional wujud zat cair. Nah, di sini dikatakan buatlah sebuah notasi fungsional dan realisasinya untuk menerima bilangan desimal X sebagai suhu dari zat air. Jika zat air tersebut lebih kecil sama dengan 0, maka wujud zat cair adalah padat. Jika suhu zat cair itu lebih besar sama dengan 0, sama dengan 100, maka wujudnya itu adalah gas. Selain daripada itu atau di luar daripada itu, maka wujud zat cair itu adalah cair. Maka kita akan membuat pendefinisian atau dan realisasiannya. Di sini kita menggunakan fungsi suhu X lah. Suhu X itu menentukan wujud suatu zat cair berdasarkan suhunya. Tadi dikatakan pertama, jika suhunya itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka wujud suatu zat cair itu akan menjadi padat. Jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 100, maka nanti wujud zat cair itu adalah gas. Di luar daripada itu, ia akan menghasilkan wujud zat cair itu adalah cair. Dalam realisasinya seperti ini. Di sini dikatakan jika X lebih kecil atau sama dengan 0, maka ia akan menghasilkan padat. Kemudian jika X lebih besar sama dengan 100, maka ia akan menghasilkan wujudnya itu akan menjadi gas. Kemudian di luar daripada yang kedua ketentuan tadi, ia akan menghasilkan cair. Kemudian kita misalkanlah contohnya. Jika X tadi dikatakan lebih kecil dari 0, kita ambillah suatu nilai variabel si X. Kalau kita ambil nilai suhunya 27 derajat Celcius. Kalau 27 derajat Celcius itu kan tidak lebih kecil daripada 0, maka dia hasilnya tidak, wujud zat cairnya bukanlah padat. Kemudian kita periksa berikutnya, apakah 27 derajat itu lebih besar atau sama dengan 100. Kalau dikatakan dia kan kalau lebih besar daripada 100 berarti 100 ke atas lah. Sedangkan suhunya tadi 27 derajat. Itu masih di bawah 100. Sehingga nanti dia bukan menghasilkan nilai gas juga. Wujudnya bukan gas juga. Maka di luar daripada itu, maka dapat kita katakan wujud zat cair dari kalau dia 27 derajat itu akan menghasilkan, wujudnya akan tetap menjadi cair. Kemudian kita masuk ke bagian mencari grade nilai. Di laporan praktikum yang telah diberikan, grade nilai itu buatlah notasi fungsional dan realisasinya untuk menerima bilangan desimal X sebagai nilai yang diperoleh mahasiswa. Kemudian tentukan grade dan skala dari nilai mahasiswa tersebut. Nah, dalam menentukan hal tersebut, kita misalkanlah suatu fungsi tadi, fungsi nilai X lah kita misalkan. Itu untuk menentukan grade dan skala mahasiswa berdasarkan range nilainya. Range nilainya tadi ada dikasih tahu di tabel-tabel ini, sehingga kita akan menggunakan tergantung pada nilai si mahasiswa tersebut. Jika nilai si mahasiswa itu berada di antara nilai mahasiswa itu nilainya X lebih besar daripada atau sama dengan 79,5 hingga X itu lebih kecil daripada 100, maka dia akan mendapatkan grade A dan skala 4. Pokoknya di antara rentang 79,5 sampai
di bawah 100 dia akan mendapatkan 79,5 sampai 100 lah. Tapi tidak ikut 100-nya karena tidak ada kata sama dengannya. Dia akan mendapatkan grade A dan skala 4. Kemudian di rentang jika X-nya lebih besar atau sama dengan 72 hingga X-nya itu lebih kecil daripada 79,5, maka ia akan mendapatkan nilai grade AB dan skala 3,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Namun, jika X-nya di luar dari nilai yang tergantung nilai yang di luar dari rentang nilai X yang ada, maka nilainya itu tidak terdefinisikan. Misalnya kita ambil satu contoh. Misal nilai mahasiswa A, nilai kita ibaratkan namanya Johan atau ya Johan. Si Johan ini mendapatkan nilai 66,5, sehingga berdasarkan tabel yang kita lihat tadi, nilai si Johan ini berada di antara skala 64,5 sampai 72 tadi, sehingga nilai yang akan didapatkan si Johan itu adalah dia akan mendapatkan grade B dengan skala 3.